Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Halimatus Syadiah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai materi ilmu tajwid, yaitu mad dan qasar. Video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah kajian ilmu tajwid dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Nawawi, MA, MUD. Ilmu tajwid tentunya sangat penting dipelajari agar bisa mengetahui dan menerapkan kaidah-kaidah yang harus kita pakai dalam membaca Al-Quran. Salah satu materi yang penting di dalam ilmu tajwid yaitu mad dan qasar yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari mad dan qasar. Definisi mad secara etimologi yaitu menurut Muhammad Al-Mahmud dalam kitab Hidayat Al-Mustafid fi Ahkam At-Tajwid adalah al-maddu wa ziyadah, artinya memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bunyi suara dengan salah satu huruf-huruf mad. Sedangkan al-qasar yang memiliki arti pendek atau pemendekan suara itu ialah pemendekan suara hanya pada panjang suara mad asli, tanpa tambahan pemanjangan lainnya. Dengan kata lain, al-qasar adalah panjang suara yang tidak melebihi batas mad asli dan tidak ada tambahan pemanjangan. Selanjutnya itu huruf-huruf mad. Huruf mad ini terdiri dari 3 huruf, yaitu ada alif, ya, dan wawu. Ketiga huruf ini dikatakan huruf mad apabila ketiganya merupakan huruf mati atau huruf yang sukun, dan berlaku apabila alif sukun sebelumnya huruf harokat fathah, ya sukun apabila sebelumnya berharokat kasroh, dan wawu sukun apabila sebelumnya huruf berharokat dhammah. Secara garis besar, mad itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada mad asli, dan yang kedua ada mad yang terjadi karena kondisi tertentu atau biasa disebut dengan mad far'i. Mad asli adalah mad yang tidak bisa dipisahkan dari huruf mad itu sendiri. Sedangkan mad far'i atau mad yang terjadi karena kondisi tertentu adalah mad yang ditambahkan di luar mad asli. Panjangnya sesuai dengan alasan tertentu yang memerlukannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam hukum mad. Yang pertama yaitu hukum mad asli atau tabi'i. Mad asli ini dibaca panjangnya 2 harokat, dan hukum mad asli ini terpaku pada 3 huruf mad yang telah disebutkan tadi, yaitu alif, wawu, dan ya. Contohnya, min syarri ma khalaq pada huruf alif, qul a'udzu pada huruf wawu, alladzi yuwaswisu pada huruf ya. Terdapat 5 hukum mad yang panjangnya menyerupai mad asli, yaitu dibaca sepanjang 2 harokat. Yang pertama itu mad badal. Cirinya adalah apabila ada hamzah terletak di awal kalimat. Contohnya pada lafaz amanu dan ayatuhu. Yang kedua adalah mad tamkin. Cirinya apabila ada 2 ya, yang pertama kasroh dan bertasydid, lalu yang kedua itu sukun. Contohnya nabiyina. Lalu yang ketiga yaitu mad iwad. Cirinya apabila ada tanwin di akhir kalimat lalu diwaqafkan, kecuali huruf tak marbutoh. Contohnya pada lafaz innallaha aliman hakima. Lalu yang keempat itu ada mad harfi. Cirinya apabila ada huruf fawatihus suwar yang terdiri dari 2 ejaan huruf yang dibaca sesuai bunyi asli huruf tersebut. Contohnya toha. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu ada mad silah qasiroh. Cirinya apabila ada hak domir berharokat kasroh atau dhammah diapit oleh 2 huruf hidup dan tidak bertemu dengan hamzah. Contohnya fama lahu min quwwati wala nasir. Selanjutnya yaitu pembagian hukum mad far'i atau yang disebut mad yang terjadi karena sesuatu,
ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pemanjangan mad yang terjadi karena hamzah. Pemanjangan mad yang terjadi karena hamzah ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum mad wajib muttasil. Cirinya adalah apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil ini dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu yang kedua, itu adalah mad jaiz munfasil. Cirinya, apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Lalu cara bacanya yaitu dibaca panjang sepanjang 3 sampai 5 harokat. Contohnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam bagian pemanjangan mad dengan hamzah, yaitu adalah hukum mad silah tawilah. Cirinya, apabila ada domir berharokat kasroh atau domah yang diapit oleh 2 huruf hidup dan bertemu dengan hamzah. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 5 harokat. Contohnya, anhu maluhu idza tarodda. Nah, selanjutnya, yang kedua itu pemanjangan mad yang disebabkan oleh tasydid, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum mad lazim kilmi mutsaqal. Cirinya adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, lalu cara membacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Contohnya, al-haqqah. Lalu yang kedua ada mad farqi. Ciri-cirinya adalah apabila ada mad tabi'i bertemu alif lam syamsiyah, maka mad farqi ini dibaca sepanjang 6 harokat. Contohnya, qul adzakaraini harrama amil unthayain. Yang ketiga adalah mad lazim harfi mutsaqal. Cirinya, apabila ada huruf fawatihus suwar yang dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah tersebut dan mengandung unsur idgham, yaitu dengan adanya tasydid. Cara bacanya dipanjangkan sepanjang 6 harokat juga. Contohnya yaitu alif lam mim. Lalu, yang terakhir adalah pemanjangan mad yang disebabkan oleh sukun. Terbagi menjadi 4 hukum mad, yaitu yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf. Cirinya, apabila ada huruf fawatihus suwar yang terdiri dari 3 ejaan huruf, dibaca sesuai bunyi asli huruf hijaiyah tersebut dan tidak mengandung unsur idgham. Hurufnya ada 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Cara bacanya yaitu dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Contohnya yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Lalu yang kedua yaitu adalah hukum mad lain. Cirinya apabila ada wawu atau ya, lalu huruf sebelumnya berharokat fathah dan diwaqafkan. Nah, jika membacanya diwasolkan, maka sifat ini menjadi sifat lin. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 5 harokat. Contohnya, wa amanahum min khawf. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada mad ariti sukun. Cirinya, apabila ada mad tabi'i diwaqafkan huruf hidup selain hamzah, karena ketika bertemu hamzah menjadi mad wajib muttasil. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 3 sampai 5 harokat. Contohnya pada lafaz qul a'udzu birabbin nas. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Cirinya, apabila ada mad badal bertemu dengan huruf sukun dalam satu kalimat. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Contohnya yaitu pada lafaz al-ana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pastinya ada kekurangan. Saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.